Tribuners. Selamat sore Medan. Horas. Oke, kita boleh lepas ini dulu ya, Murandi. Tapi Murandi sehat ya? Sehat. Sudah vaksin juga? Sudah vaksin. Kita sudah vaksin vaksin rampung, semua. Bung. Jurnalis kebetulan jadi prioritas, David. Iya. Karena dianggap pelayan publik. Jadi Ya, harus. kita sudah cukup safe di sini. Oke. Selamat sore, Tribuners. Kembali lagi di program acara kita yang masih baru sebenarnya ini. Tapi nampaknya sudah dapat legit. Bukan, nggak boleh nyombong, Bu. Nggak boleh nyombong ya. Cukup mendapat sambutan yang positif dari netizen begitu. Jadi selamat sore dan selamat datang di program Selamat Sore Medan edisi ke 11 Juni ya. Edisi 11 Juni. Jumat 11 Juni. Nah, seperti biasa kita akan mengulas beberapa tiga atau ya mudah-mudahan ada tambahan berita yang hot lah, berita yang happening di Kota Medan dan Sumatera Utara. Ya, betul, Bung. Nah, oke, Bung, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman juga sudah menunggu juga di lapangan kita. Nah, pertama-tama ini aku dulu ya, Bung ya. Ini Bung, tentang kejadian di Belawan tadi, Bung. Ini kan sekarang Belawan berkali-kali kerap ada tawuran begitu. Wah, ada tawuran antar warga. Jadi tadi sebanyak 21 orang remaja dibawa ke kantor Polres Belawan. Masih remaja ya, Bung ya? Masih remaja, rata-rata di bawah umur ya, di bawah umur. Jadi mereka itu dibawa, istilahnya terciduk lah. Diciduk kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Belawan. Mereka dibina karena kan kalau di bawah umur ini masih perlu pembinaan. Langsung lebih mengedepankan itu ya, pembinaan. Dan sudah diminta pertanggungjawaban juga kepada orang tua. Orang tua diminta datang kantor polisi dan menjemput anak-anaknya. Pasti ada pesan-pesan juga untuk orang tua dari polisi begitu. Ya, Bung, ya. Nah, uniknya ternyata kawan-kawan yang ditangkap ini, dibawa ke kantor polisi ini diidentifikasi menjadi provokator-provokator. Mereka aktif di grup-grup Facebook. Ini kalau mungkin Tribuners pernah tahu, ini ada grup Jambogel. Ini, Bung, Jambogel ya. Jambogel kayaknya ada grup Facebook, ada kepanjangannya nih ya. Grup TKP, Kamce. Nah, jadi di sini ada grup Facebooknya anggotanya ribuan ini. Dan kawan-kawan yang ditangkap ini aktif dan beberapa dengan provokatif memamerkan senjata tajam begitu, kelewang, celurit. Jadi karena itulah mereka dikumpulkan dan dibawa kantor polisi. Untuk lebih lengkapnya kita mau ngobrol dulu dengan reporter kita di Belawan, Bung Dedi Kurniawan. Halo, Bung Dedi. Bung Dedi. Ya, selamat sore, Bang. Oke, Bung Dedi, sehat, Bung Dedi? Alhamdulillah sehat. Oke, Bung Dedi, tadi ada di lokasi ya waktu remaja-remaja ini diberi pengarahan lah oleh petugas polisi Polres Belawan ya, Bung ya. Kira-kira bagaimana, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih proses awalnya teman-teman ini ditangkap begitu? Tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi kira-kira gimana? Oke, baik, Bang. Jadi selama maraknya tawuran di Belawan itu, sebagian dalangnya itu ternyata kalangan remaja yang di bawah umur, itu seperti itu ya, Bang ya. Iya. Jadi dari kalangan remaja ini diciduk melalui admin Facebook mereka, dilacak pihak kepolisian. Jadi ternyata mereka ini punya jaringan yang di Facebook melalui sosmed. Mereka ini melakukan tindakan provokasi dan mengajak, bahkan seolah merendahkan kelompok-kelompok lain agar terjadi tawuran dan perkelahian seperti itu. Di antaranya itu kan ada Facebook grup. Jadi mereka ini, remaja ini yang mengelola. Di grup ini punya ribuan anggota seperti Kamce. Kamce itu
singkatan dari Kampung Ceria. Oke. Kampung Ceria ya. Kampung Ceria. Lalu ada Warmel. Warmel ini Warung Mak Eli. Ini terus, semacam basis lah Bung ya kalau istilah anak muda Warung Mak Neli iya, ya. Benar Bang. Semacam basis. Jadi dari 21 ini ada beberapa titik memang, ada yang sebagian itu memang benar-benar di lokasi yang selama ini sering diberitakan masuk TV bahkan gitu kan. Tawuran seperti di Sicanang, Kelurahan Belawan 1 dan Belawan Lama seperti itu, dan Kelurahan Belawan Bahari gitu Bang. Bung Dedi, tujuannya ini memang dibentuk grup-grup Facebook itu memang hanya untuk menggalang aksi-aksi yang seperti ini, aksi anarkis ya? Iya benar Bang, seperti itu. Jadi setiap anggota grup itu di grupnya mereka itu membuat video diri mereka sedang memegang senjata tajam, celurit ataupun kelewang itu sambil mengejek-ngejek kelompok lain. Bisa dikomentari. Nah seperti itu Bang. Jadi bagi teman-teman anggota grup itu yang tidak memposting gitu, jadi diprovokasi untuk memposting bahwasanya mereka ini lebih hebat dibandingkan kelompok-kelompok remaja lainnya seperti itu Bang. Mana nih? Baik, Bung Dedi, itu jadi ini dari berbagai kelompok ya, bukan dari satu kelompok aja begitu ya? Kira-kira ya, tadi Bang, mereka ada sikut-sikutan nggak? Mana tahu pernah ketemu di lapangan begitu sebenarnya? Ya tadi kebetulan waktu sudah sampai di tangan polisi, semuanya udah habis tuh, rambutnya dibotain dan cuma bisa tertunduk diam gitu kan. Yang kasiannya itu Bang, ketika tadi ada puluhan orang tua tadi di halaman Polres tuh, ada yang menangis, ada yang melamun gitu karena memikirkan bagaimana untuk membawa anaknya pulang, seperti itu tadi Bang. Nah, oke. Ya berarti ada orang tua yang tidak menyangka anaknya bertindak seperti itu ya Bung Det ya? Ada juga memang yang seperti itu, memang karena kan juga jaringan mereka ini kan bermainnya di sosmed dan di malam hari biasanya Bang. Jadi orang tua memikir mereka sedang bermain seperti anak-anak biasa lainnya gitu. Ternyata pemain tawuran. Gitu, baik, Bung Randi, ini ada komentar dari Tribuners ini, misalnya kan. Jadi apa hukuman untuk ada Tribuners namanya Ilman Edward Semring ini, mereka bertanya, jadi hukuman untuk para remaja ini apa? Tapi kan kita tadi sudah singgung sedikit ya, tidak ada hukuman pidana ya semacam itu ya. Benar. Jadi tadi Bang, dari yang disampaikan Kapolres Pak AKBP Muhammad Dayan tadi mengatakan bahwasanya sebagiannya akan dilakukan pembinaan juga. Namun di beberapa orang ada yang juga positif narkotika, mungkin yang sudah cukup umur, ada yang terancam di pasal UU ITE. Karena mereka kan melakukan aksi provokasinya lewat sosmed. Iya. Jadi seperti itu dia Bang. Dan hanya satu orang tadi memang yang urinnya memang sudah dites positif narkotika. Oke, Bung Dedi, pertanyaan berikutnya ini, kan ada grup tadi, kita bahas grup ini kan, sangat kekinian isunya. Kira-kira ada nggak tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terkait grup-grup ini? Karena kan tadi Bung Dedi bilang ini memang sengaja dibentuk untuk semacam koordinasi lah gitu ya, janjian tawuran begitu. Baik Bang, jadi dari 21 yang diamankan itu ada sekitar 5 ketua admin grup ya, artinya ada 5 grup yang punya adminnya. Jadi Facebook mereka juga sudah diamankan pihak kepolisian dan nanti akan diblok supaya tidak aktif kembali, seperti itu dia Bang. Baik, Bung Randi ada? Ya Bung, ada ini dari Tribuners Endang Kurnia, itu memang katanya Bung Det, di sana sudah sering memang terjadi ya kekerasan yang seperti ini. Dan katanya ini Bung Lis, ini nggak bisa disamakan nih Kecamatan Medan Belawan dengan Kecamatan Medan yang lain. Karena memang sudah sangat sering terjadi. Bahkan katanya tokoh agama juga sering diturunkan untuk melakukan pembinaan. Tetapi sepertinya tidak kunjung ada perubahan, terbukti seperti yang terjadi hari ini ya Bung ya. Mungkin Bung Dedi bisa kasih masukan atau komentar kira-kira gimana penanganan dari pimpinan-pimpinan daerah di situ termasuk ulama untuk mengantisipasi hal serupa itu terjadi lagi gitu. Iya, baik Bang. Jadi selama saya tugas di Belawan ini sebenarnya
pihak kepolisian, pihak kecamatan, pemerintahan kecamatan dan unsur agama dan tokoh agama sudah rutin melakukan seperti rapat untuk membahas permasalahan tawuran. Ya. Namun hanya saja tawuran ini pembahasan hanya sebatas rapat-rapat saja. Sebenarnya yang lebih dibutuhkan sebenarnya patroli. Nah, pihak kepolisian kesulitannya adalah kemungkinan ada faktor jumlah personil. Karena bisa dalam satu malam itu seperti bulan Ramadan kemarin itu bisa terjadi 2-3 kali di lokasi yang berbeda dan saling berjauhan. Dan masa tawuran ini bisa mencapai sampai hampir ribuan gitu ketika cukup parah. Iya. Ini sebenarnya multidimensi. Kalau kita mau lihat dari segi sosial ada, dari kriminal bisa gitu. Mungkin kalau saya mungkin kalau mau kasih saran buat anak-anak muda ya. Ya mungkin kalau biasanya kan anak muda ini kelebihan energi ya, Bung ya. Kelebihan energi mungkin ya bisa lah masuk ke klub olahraga ya begitu ya. Sepak bola, kungfu, karate kan gitu ya. Jadi karena ini pakai kelewang celurit ya. Jadi bisa terarah begitu ya kan. Tapi kalau pendapat seriusnya, masukan serius dari saya mungkin ini fenomena sosial, fenomena yang menarik untuk dikaji para akademisi dan ilmuwan-ilmuwan yang bisa kasih masukan buat Pemko Medan dan kepolisian setempat. Baik, terima kasih Bung Dedi, selamat bertugas kembali, sehat selalu, salam sehat. Baik Bang, terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat sore Bung. Nah, oke. Itu tadi berita pertama. Berita pertama Bung. Itu oke. Selanjutnya Bung Randi. Sekarang kita masuk ke berita yang masih serius. Ada berita nggak seriusnya nanti? Ada nggak serius ini nanti ya. Ya, berita yang kedua ini masih terkait dengan peristiwa yang kemarin Bung. Oke, yang viral itu ya. Ya, yang viral di medsos soal keluhan dari orang tua bayi itu ya, yang di rumah sakit Pirngadi. Nah, hari ini Bung, Ombudsman Sumut itu memanggil Wali Kota Medan. Oke, masih tentang Pirngadi, tapi kasusnya ini yang sekarang yang viral juga. Yang viral juga. Nah, soal tabung oksigen yang kosong. Jadi satu peristiwa sebelum viral bayi yang bayi Haira itu. Iya, memang ada ya. Ya, sekarang ini yang soal tabung oksigen yang diduga kosong. Nah, Ombudsman memanggil Wali Kota dan Wali Kota Bobi Nasution memenuhi panggilan tersebut, dan di laporan akhir pemeriksaan itu, hasil akhir pemeriksaan itu ternyata ditemukan adanya maladministrasi nih Bung. Ya, nah kesalahan administrasi yang dilakukan itu katanya soal kalibrasi alat tabung oksigen yang tidak rutin memang di ini Bung, dicek gitu. Tidak pernah bahkan Bung. Bahkan tidak pernah ya Bung. 3 tahun terakhir. Nah, ini yang jadi kendala. Nah, tabung oksigen ini kan untuk alat penting ya, yang sangat vital lah ya Bung ya, vital ya. Tapi justru nggak dicek. Ini gimana coba Bung? Ya itu memang temuan yang sebenarnya tidak mengagetkan. Tidak mengagetkan justru karena sudah ada perdebatan sebelumnya dari lembaga terkait yang mengawasi tentang penggunaan alat-alat kesehatan ini. Memang menurut mereka itu Pirngadi tidak pernah melakukan kalibrasi. Iya. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu apa Bung? Ini dia. Kalibrasi itu apa? Ini yang penting. Jadi kalibrasi itu kalau pemahaman saya itu ya, jadi setiap alat ini kan kalau digunakan terus seiring waktu ini kan dia bisa, kalau bahasa Medannya apa? Calus ya. Calus ya Bung. Calus ya Bung ya. Bisa misalnya kayak timbangan Bung. Yep. Timbangan misalnya kayak ini di pasar-pasar. Timbangan yang mana dulu Bung? Timbangan yang biasa ya. Timbangan emas, timbangan di pasar. Itu dia mau apa? Perlu dikalibrasi karena dia kadang-kadang hasilnya itu bisa berubah seiring waktu. Nah itulah perlu dikalibrasi, dimasukkan ke settingan ulang. Tapi betul. Lebih dalam lagi tentang berita ini kita saksikan dulu video satu ini. Ya. Nah, yang saya sayangkan lagi Bu, waktu dari tanggal 19 alat tensi dan denyut jantung itu error rusak Ibu. Berulang-ulang kali orang menggunakan itu, matikan hidupkan. Waktu tanggal 26 kita dipanggil dokter anestesis Dr. Sony ke luar.
Nah, di situ dia menjelaskan, Pak, dengan melihat kondisi ibu, dan mempertimbangkan peralatan kita yang di dalam ruangan ini, itu tidak lengkap. Oke, Pak. Jadi lebih baik kalau saya sarankan ibu dirujuk ke ruangan ICU. Di sana peralatan lebih lengkap dan medis, suster ada yang standby. Keluar, udah jam 10-an lebih gitu, saya keluar, saya tanya, gitu dia tahu saya keluar, dia langsung ya, udah oke Pak, ini udah siap semua, tinggal kita pindahkan. Bapak kembali aja ke ruangan katanya. Oke lah Bu, saya balik ke ruangan. Begitu cepatnya Dr. Sonic ada di belakangnya dan dia mengangkat tangannya. Logika saya, orang pingsan itu tidak bisa mengangkat tangan dan jatuh itu posisinya menahan kepala. Gitu Dr. Sonic mengangkatnya keluar dari pintu, mereka itu jalan Ibu keluar. Saya bilang, ini gimana Mama kalau itu yang kalian tolong? Ini nyawa, saya bilang. Dari satu suster, satu dokter tidak ada yang datang Ibu sampai mama saya tidak ada meninggal. Nah, iya itu tadi ya Bung ya. Itu sangat pengakuan dari anak yang pasien yang akhirnya meninggal dunia ya Bung ya. Nah, kita sudah terhubung dengan Rahtin Hani, dengan reporter kita di lapangan. Hani. Iya, Bang Liston dan Bang Radi. Baik, Hani ini tadi ikut dalam penyerahan laporan pemeriksaan ombudsman terkait kasus dugaan tabung oksigen yang kosong ya, begitu. Iya, administrasi. Mungkin kira-kira tadi kan sudah dipaparkan kesimpulannya bahwa terjadi maladministrasi, kesalahan administrasi yang dilakukan rumah sakit yang tidak melakukan kalibrasi secara rutin, begitu ya. Kira-kira itu ditanggapi seperti apa oleh Wali Kota Medan? Tadi kan Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung menerima ya. Ya silakan, Hani. Iya baik, Bang Listo dan Bang Randi. Jadi tadi tepatnya hari ini tanggal Jumat 11 Juni 2021 Wali Kota Medan Bobi Nasution menerima laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Dan di LHP itu dinyatakan bahwa terdapat maladministrasi yang dilakukan oleh RSUD Pirngadi terkait kasus viralnya video diduga tabung oksigen kosong yang menyebabkan seorang pasien di RSUD Pirngadi meninggal dunia. Dan tadi Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi hal ini sebagai kritik atau teguran yang keras atau bahkan yang sangat keras bagi pemerintah Kota Medan, khususnya dalam hal ini di bidang kesehatan di Rumah Sakit Pirngadi Medan, sehingga akan dilakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan tadi Wali Kota Medan juga sempat menyinggung bahwa kali ini merupakan kali kedua dia dipanggil Ombudsman Sumut. Yang pertama dulu apa ya, tentang terkait insentif nakes RSUD Pirngadi juga. Ya itu cair-cair, Bu. Sudah. Yang bukan yang sebelumnya itu karena tidak cair-cair, akhirnya dia dipanggil. Nah, Hani, kira-kira ini kan ombudsman nampaknya sudah sering jadi tempat mengadu begitu ya. Nah, apakah misalnya untuk kasus berikutnya tentang yang bayi kemarin itu sudah ada lagi follow up dari situ? Mungkin ombudsman juga melakukan penyelidikan tentang itu, karena ombudsman ini kan dia objeknya adalah instansi-instansi yang menggunakan anggaran publik begitu ya. Kira-kira sudah ada nggak yang proses ke arah situ, Hani? Baik Bang Liston, tadi seusai penyampaian LAHP kami juga mewawancara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Pak Abiyadi Siregar, dan kami menyinggung mengenai kasus video viral yang terbaru, yaitu mengenai bayi Kaira yang meninggal dunia yang diduga di-COVID-kan di RSUD Pirngadi. Dan Kepala Ombudsman Sumut mengaku belum
viralnya video bayi Khaira tersebut yang pada akhirnya meninggal dunia. Begitu Bang Liston. Ya, ini memang jadi sorotan terus Pirngadi ini ya, karena apalagi ada selebgram juga yang ikut kayak Ratu Entok ya Bung ya. Dan yang menyuarakan. Jadi dan mungkin ini juga jeritan hati banyak orang. Ya, Makanya ini di sini ada banyak komentar Bung. Salah satunya dari Hairil Habib bilang buang semuanya yang ada dalam pengurusan RSUD Pirngadi Medan. Wali Kota Medan wajib ambil tindakan tegas. Dari dulu kepengurusan RSUD Pirngadi nggak becus. Nah itu Bung. Ada lagi yang menyarankan, ada lagi yang berkeluh kesah bahwasanya ini rumah sakit yang bikin sakit hati gitu Bung. Iya, yang bikin sakit hati karena mungkin karena ini Bung ya sudah berulang kali terjadi, sehingga wajar sebenarnya masyarakat berharap ada tindakan tegas yang diambil atas manajemen rumah sakit ini. Kalau ini pendapat pribadi saya ya Bung ya, ini kan silakan, Bung. Kita bisnis kesehatan ini ya, istilahnya butuh kepercayaan. Ya, ibaratnya trust dari publik ya, betul. Kalau saya tanya misalnya begini, Pak Bobi misalnya, Pak Bobi atau Pak Ahyar, kira-kira kalau ada keluarganya yang sakit, kira-kira ya, mau nggak berobat ke Pirngadi begitu ya? Kalau saya agak was-was juga itu Bung. Was-was ya Bung ya. Iya, jadi mungkin sebelum menjadi efeknya yang lebih panjang mungkin perlu dari Pak Bobi dan Pak Ahyar. Pernah berobat ke Pirngadi juga Bung Liston? Belum pernah Bung. Belum pernah ya Bung ya. Tapi menemani kerabat pernah. Memang begitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan buat Hani kira-kira? Nah, Hani terkait kembali lagi ke soal tabung ini, kan ada rekomendasi lain ya dari Ombudsman selain secara rutin mengkalibrasi tabung oksigen. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa dikerjakan Pemko Medan untuk perbaikan Rumah Sakit Pirngadi? Baik Bang Liston. Jadi tadi Kepala Ombudsman Sumut Abi Adi Siregar mengatakan terdapat sedikitnya 2 kesalahan yang ditemukan di kasus video viral tabung oksigen yang diduga kosong ini. Yang pertama, tidak dilakukannya kalibrasi sejak tahun 2018. Terus yang kedua juga tidak kompetennya tenaga kesehatan yang ada di RSUD Pirngadi, sehingga pencatatan oksigen, keluar masuknya oksigen di masing-masing tabung itu tidak akurat gitu, sehingga tidak bisa dipastikan kapan oksigennya masuk atau kapan digunakan begitu. Dan tadi Ombudsman Sumut juga menyampaikan saran, diantaranya yang pertama harus dilakukan kalibrasi secara rutin terhadap alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Pirngadi, dan juga harus dialokasikan anggaran yang cukup gitu, sehingga tidak lagi ada alasan tidak ada anggaran atau anggaran yang kurang, sehingga fasilitas-fasilitas atau alat kesehatan tidak bisa dipenuhi di Rumah Sakit Pirngadi Medan gitu. Baik kalau begitu terima kasih reporter Rehtin Hani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, kita kembali ke berita berikutnya. Oke, Bung. Ini silakan. Kalau tadi 2 dari Kota Medan, ini agak menyeberang gitu. Agak menyeberang. Dekat kampung Bung juga ini. Di mana ini? Iya. Nah, ini ada yang seru ini. Dikabarkan pemulung akan mengirimkan 1 juta goni ke Bupati Toba. Kalau 1 juta banyak itu ya, Bung? Bisa dibayang nggak 1 juta goni? Kalau dimasukkan ke mobil pickup masih bisa. Iya. Ke truk kayaknya nggak bisa. Goni ini loh, Bung. Goni itu kan yang tebal itu ya. Yang di ayam itu, Bung ya. Iya. Oke. Jadi ini dilakukan oleh para pemulung sebagai sindiran kepada Pemkab Toba karena menerima sumbangan goni dari PT Toba Pul Lestari atau TPL lebih seringnya ya. Nah, salah satunya ada pemulung bernama Bernita Siburian. Dia sudah mengumpulkan goni untuk dikirimkan ke Toba melalui kantor pos hari ini. Hari ini ya, Bu? Iya. Nama programnya keren, Bu. Tarhilala. Ini apa? Tarhilala apa ini ya? Tarhilala. Aduh, ini kita malu berat ya. Gawat kita ini. Kita di Sumatera Utara Tarhilala nggak tahu apa kira-kira Tarhilala ini ya. Oke.
Nah, ini kaitannya mungkin dengan apa ya, Bung, yang masalah-masalah yang terjadi belakangan yang menyeret nama PT TPL begitu ya. Nah, ini ada juga Ketua Yayasan Pemulung Sejahtera dan Peduli Batak Napogus Uba Pasaribu. Ini Bapak ini Terkenal, sudah cukup terkenal. Dengan Jadi aspirasinya. ini selain kritik, ini juga kampanye hidup bersih katanya. Iya. Karena banyaknya sampah perusak Kabupaten Toba, maka dibutuhkan goni yang lebih banyak. Karena memang biasanya goni barangkali untuk tempat itu ya, Bung ya. Wah, ini sebenarnya metafora dia, Bung. Metafora, iya. Apa dia, Bung? Ini Jadi bernas memang ya, bernas. karena banyaknya sampah perusak Kabupaten Toba, maka wah, ini sampah ini maksudnya ini nyindir ini, Bung, sebenarnya. Bung. Iya. Tapi kita nggak usah sebut. Satire lah, Bung ya. Nah, untuk memperdalam ini kita langsung wawancara dengan reporter kita di lapangan, Bung Arjuna Bakara. Halo, Bung. Halo, selamat sore Medan. Selamat sore Bang Liston dan Bang Randi. Selamat sore Bung Juna. Baik, Bung. Ini tadi kami kebingungan, Bung. Ini Tarhilala ini apa maksud kalau Apa yang arti pas? bahasa Tarhilala. Ini kan nama programnya program Tarhilala. Kalau artinya apa nih, Bung? Mungkin bisa dijelaskan dulu itu, Bung. Nah, ini satu hal yang menarik ya Bang ya. Sebenarnya kasus ini terjadi di Toba tapi magnetnya mampu menyedot Ya, sampai ke Medan gitu ya. Kabupaten Toba termasuk di Kota Medan. Jadi Tarhilala ini merupakan satu program dari Bupati Toba yang baru saja terpilih kemarin. Nah, di program Tarhilala ini mereka ini menerima bantuan dari Toba Public Lestari goni karung plastik untuk mengumpulkan sampah di Kabupaten Toba. Jadi banyak warga juga di Kabupaten Toba yang menyayangkan pemerintah Toba itu menerima goni dari pihak TPL sendiri karena pihak TPL memang sudah dianggap tidak mendukung kelestarian ekosistem dan keselamatan lingkungan seperti itu. Jadi ini juga sampai terjadi di Kota Medan, bahkan orang-orang Batak yang dari Toba membuat gerakan. Walaupun mereka hidup dengan serba kekurangan yang notabene-nya pemulung, mereka lebih baik mereka yang memberi goni kepada Bupati Toba dibanding Bupati Toba harus menerima dari TPL seperti itu. Itu juga ya Bung Juna, di balik nama gerakan ini kan Peduli Batak Napogos ya. Peduli Batak yang miskin gitu kira-kira ya. Ya. Nah, jadi apa pesan yang ingin disampaikan dari aksi ini dan targetnya kira-kira apa ini Bung Juna? Pesan yang disampaikan dari aksi ini agar Bupati Toba menghentikan kerjasama baik secara misalnya seperti penerimaan goni dari TPL, dan di sini sendiri sudah datang ada Bapak Uba Pasaribu yang bisa menjelaskan langsung tujuan dari mereka memberikan goni. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Tribun sore ya. Baik Pak, ini memang mau kumpul sampai berapa banyak goni nih Pak sebenarnya? Kira-kira waktunya sampai kapan kira-kira ditetapkan? Kita programkan untuk gerakan 1 juta goni dari warga miskin yang ada di Kota Medan, khususnya warga Batak pemulung ya, yang kita wadahi dengan sebutan nama Peduli Batak Napogos gitu. Baik, itu nanti akan dikirim ke mana Pak? Untuk kita akan kirimkan langsung ke kantor Bupati Toba ya. Baik. Dan tadi sudah kita lakukan pengiriman pertama ya, itu sebagai simbol bahwa kita terus akan membantu gerakan Tarhilala yang diprakarsai oleh Bupati Toba begitu. Pak Uba, ini kira-kira ada nggak hubungannya dengan konflik antara masyarakat adat dengan PT TPL yang baru-baru ini saja terjadi? Mungkin ini semacam bentuk dukungan keberpihakan dari komunitas Bapak terkait peristiwa konflik itu.
udah jelas ada Pak hubungannya. Dari satu sisi kita melihat dari sisi kemanusiaannya ya. Yang kedua dari sisi aspek sosialnya ya, dari aspek kemanusiaan, sosial dan juga budaya. Salah satunya misalnya saya sebagai putra Habornas ya. Kebetulan di Habornas itu ada putra Masau. Kebetulan saya berada di sana. Saya merasa prihatin melihat persoalan-persoalan yang ada sekarang di Kabupaten Toba, yang mana Bapak Bupati atau Mang Bupati Toba meminta ya goni dari PT TPL dengan alasan program Tarilala. Jangankan itu, kita juga sebagai masyarakat miskin, apalagi orang Batak Napokos yang di Kota Medan juga merasa prihatin dan terpanggil. Bukan hanya TPL saja yang bisa memberikan goni. Bahkan aksi-aksi nyata telah kami lakukan bahwa para pemulung juga sudah berkontribusi baik membantu program Bupati, program Tarilala, yang artinya Bupati mencanangkan program Tarilala itu dibutuhkan goni untuk membersihkan sampah-sampah, apalagi sampah-sampah yang dari perusahaan lingkungan gitu ya, yang merusak ekosistem yang ada di Toba. Sangat mungkin dibutuhkan oleh Mang Bupati, sehingga warga miskin, pemulung atau Batak Peduli dan Napokos merasa terpanggil untuk membantu gerakan yang diprakarsai Amang Bupati Toba begitu. Baik, terima kasih Pak Uba Manihuruk. Saya mau kembali lagi ke Bung Arjuna Bakara. Baik, terima kasih Pak Uba. Baik, Bung Arjuna, ini kira-kira sudah ada nggak respon dari Bupati Toba sendiri terkait gerakan 1 juta goni ini ya? Atau kita sebenarnya cukup memberi pesan saja, tidak peduli apa ada tanggapan langsung dari Bupati Toba atau enggak, begitu? Sebenarnya sama seperti tujuan dari pemberian goni untuk mereka sendiri, Batak Napokos sendiri atau pemulung orang Batak yang peduli dengan kampung halaman. Sebenarnya pesannya lebih kepada agar Bupati tidak menerima sumbangan apapun dari TPL, ya? Karena mereka menganggap independensi menjaga lingkungan akan tidak netral gitu. Oke. Jadi ini memang mereka tidak peduli apakah itu diterima, tapi yang paling penting pesannya sampai, dan mereka juga memang siap untuk mengirimkan 1 juta goni untuk Kabupaten Toba dengan bertahap seperti itu. Baik. Mungkin sebenarnya dari Pemkab sendiri sudah sering juga ya menerima sumbangan-sumbangan seperti itu ya, dari perusahaan lain juga mungkin. Tapi karena ini ada konflik belakangan ini, jadi pemerintah daerah itu dituntut lebih independen dulu lah begitu ya. Jangan terima bantuan dulu begitu. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bung Arjuna atas laporannya, dan Pak Uba Manihuruk, selamat bekerja kembali. Selamat sore, terima kasih Bang Fendi dan Bang Liston. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Wah, itu salamnya, selamat sore Medan. Nah, untuk terakhir nih Bung, ada save the best for last katanya. Drainase ya, Bu. Kembali lagi ke bukan, ini kita bergeser lagi mendekat ke Medan. Silakan Bung Randi. Ya, ini ada kekesalan warga karena memang jalan rusak. Ini sebenarnya kalau di Medan sering ya, Bung ya. Jalan rusak, depan ya. Rumah saya rusak juga. Sama ya, Bu. Sama. Nah, ini di Kecamatan Sunggal. Jadi mereka tapi Deli Serdang ya. Deli Serdang. Oh, Bung kan Deli Serdang. Bung warga Deli Serdang ya. Kita masuk lagi ke Namurambe. Tapi mau ke Namurambe nih, Bung, harus lewat Medan lagi, Bung. Di Medan, lewat Medan Johor, Bung. Nah, situ rusak juga, Bung. Oke. Tapi kita sekarang ke Deli Serdang ini ya. Dulu, ya. Nah, di situ warga mancing lele, Bung. Ikan lele, Bung. Oke. Emang bisa ya, Bung? Ya, ada kubangan terus ada lelenya. Itu nanti kita coba lihat nanti. Luasnya sekitar 2 meter. Itu mengatakan ada warga yang bilang di jalan rusak itu sudah 4 tahun durasi. Okay. Lama ya, Bung ya. Nah, untuk lebih
lengkapnya kita mau kasih penonton tampilan visualnya gimana serunya mancing lele ini ya. Jadi nggak perlu ke kolam pancing lele lagi. Ini dia. Silakan. Karena saya warga ini, saya tahu cara kondisi juga. Ini kondisinya sudah bertahun. Awalnya lubang ini hanya lubang-lubang kecil biasa. Oke lah, kita tidak mengharapkan pemerintah untuk membagusin. Tapi makin bertahun-tahun kita biarkan, kalian bisa lihat ini lubangnya besar. Sampai dari simpang sana ke sini. Bahkan di sana pun juga ada lubang. Ya. Cuman kami bergerak inisiatif dengan melakukan seperti ini supaya pemerintah lebih tegas, lebih bertindak secepatnya karena warga sangat resah akan jalan seperti ini gitu. Karena apa? Banyak kecelakaan ini Itu seriusan itu. Wah, itu serius benar gitu. Wah, pancingannya juga pancingan yang besar itu. Tapi ikannya dapat nggak? Pertanyaan saya, Bung. Kenapa selalu ikan lele yang jadi Kenapa? Karena itu yang paling sering dijual barangkali, Bung. Kan bisa jadi pecel lele, Bung. Mungkin di situ itu bisa jadi budidaya. Jadi ini sebenarnya sindiran yang klasik. Iya, betul. Sindiran betul klasik. Sekali, Bung. Karena di seluruh Indonesia kalau misalnya jalan rusak, itu selalu mancing lele. Iya. Dan kita lihat tadi lubangnya memang cukup besar. Besar, ya, memang besar. Kalau dibiarkan lele di situ hidup juga lele. Dalam juga, iya pasti hidup, Bung ya. Karena lele kan tahan banting, tahan ini juga kan. Bisa berkembang dimanapun medannya gitu loh. Nah, ini di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Nah, mudah-mudahan apa istilahnya aksi dari warga ini ya, masang apa tadi selain apa ada nanam pohon juga. Nanam pohon, ada pohon di tengah itu. Ya, memang kalau di setiap daerah ini nampaknya memang jadi dilema ya, Bung ya. Dilema kalau kita tanya di Pemkab atau Pemko, kenapa jalan kita nggak diperbaiki? Oh, maaf ini ada realokasi. Jadi jadi banyak anggaran pembangunan itu dialihkan untuk penanganan COVID. Seringnya begitu kita dengar kan begitu. Tapi jauh sebelum COVID juga sebenarnya sering masalah juga kan, ini. Bung. Gitu. Dan biasanya itu ditambal-tambal gitu aja, Bung. 3 bulan terkelupas lagi, Bung. Iya. Itu lagi bisa kadang berakibat fatalnya kan kita nggak bisa menghindari lubang itu kan jatuh kan, Bung. Betul. Kan sering seperti itu. Karena banyak juga masalah sebenarnya. Ini misalnya kita bangun jalan, sudahlah kualitasnya tidak seberapa. Kualitas aspalnya itu ya, Bung ya. Dan nanti kendaraan yang lewat itu juga tidak sesuai dengan aturan. Misalnya kendaraan besar yang sekali lewat itu langsung melesak dia ke dalam itu. Itu yang sebenarnya perlu ketegasan. Itu juga bisa itu kan ada pengawasannya juga dari pemerintah ya, Bung ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian buat. Artinya ini kan memang protes warga ini seharusnya semacam tamparan intelektual barangkali. Betul. Karena kan orang-orang intelek yang ada di eksekutif ya, Bung ya, eksekutif. Sebenarnya harusnya bisa jadi bahan evaluasi kemudian diperbaiki lah pastinya, Bung. Betul. Baik, demikian berita. Udah selesai, Bung. Wah, cepat kali, Bung. Pengen lama-lama tadi. Iya. Tapi kita kurang ini, Bung ya. Kurang tertawa ya. Jadi mereka seriusan. Ini apa? Memang kita sengaja serius begitu. Kita sengaja memang serius. Karena Tribuners karena beritanya serius. Lain kali kita minta satu berita seleb lah. Berita seleb nanti. Tapi kebetulan ini belum yang terpanas selebnya, Bung. Oke. Nanti dicari sendiri aja lah. Baik, demikian berita-berita terhangat di tribunmedan.com hari ini. Semoga Tribuners bisa terupdate informasinya, dan kalaupun mau ikut update berita tadi tentang rumah sakit Pirngadi, tentang sejuta goni dan kemudian soal drainase juga jalan rusak itu bisa update di tribunmedan.com. Baik, sekian dari kami. Saya Liston Damanik. Saya Randi Hutagaul. Kami siapa, Bung? Kami Tazli gitu ya. Udah bisa ya kan. Dan seluruh kru di studio Tribun Medan mengucapkan selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Horas.